Shalom keluarga damai, kembali lagi dalam Sapaan Damai Sejahtera 18 Maret 2023. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita merenungkan firman Tuhan bersama-sama, mari kita mau bersatu hati di dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena Tuhan begitu mengasihi kami. Kami bersyukur untuk setiap pemeliharaan dan penyertaan yang Tuhan terus nyatakan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur ya Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang mengenal, Allah yang peduli akan kehidupan kami. Dan kami rindu ya Tuhan, Engkau sendiri yang memampukan kami untuk sungguh-sungguh lebih dalam mengenal Tuhan, sehingga kami bisa sungguh-sungguh juga mengasihi dan mempermuliakan nama Tuhan dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami rindu pembacaan firman Tuhan, perenungan kami pada hari ini boleh sungguh-sungguh membantu kami untuk kami semakin kenal Tuhan, semakin menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berbicaralah kepada setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan siap merenungkan firman-Mu. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini terambil dari Yohanes, pasal yang pertama, ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-9. Yohanes pasal yang pertama, ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-9 akan kita baca bersama-sama. Demikian bunyi firman Tuhan. Firman yang telah menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Demikian pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini. Bapak Ibu Saudara, tema perenungan firman Tuhan kita hari ini adalah firman yang telah menjadi manusia. Bapak Ibu Saudara, ketika kita ingin mengenal seseorang, maka akan sangat sulit untuk bisa mengenal pribadi seseorang hanya berdasarkan pada pengamatan jarak jauh saja. Penilaian kita akan seseorang pun belum tentu benar adanya. Oleh sebab itu dibutuhkan interaksi secara langsung, pertemuan yang bahkan terus terjadi agar kita dapat mengenal dengan benar dan tepat. Bapak Ibu Saudara, demikian pula dengan Allah. Manusia tidak dapat memahami dan mengenal Allah yang besar dan berkuasa itu kalau manusia tidak pernah berinteraksi langsung dengan Allah itu sendiri. Namun pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, siapakah kita yang bisa memahami Allah yang begitu luar biasa? Jika bukan Allah sendiri yang berinisiatif memperkenalkan dirinya kepada manusia. Dan Bapak Ibu Saudara, inilah yang terjadi ketika Allah, Sang Firman yang sudah ada sejak dahulu kala, bahkan sebelum dunia ini dijadikan, memilih untuk memperkenalkan dirinya secara langsung kepada manusia. Dalam Injil Yohanes yang tadi sudah kita baca bersama-sama, hal ini ditegaskan bahwa Yesus Kristus adalah Allah yang berinkarnasi menjadi manusia. Firman itu telah menjadi manusia, dan kata firman dalam bahasa asli adalah logos yang berasal dari kata logik atau logika yang artinya logika Tuhan menjadi manusia. Firman Tuhan menjadi manusia. Jadi kalau Tuhan itu sulit untuk dimengerti, maka melalui Yesus kita bisa melihat logika Allah. Melalui Yesus kita bisa melihat definisi kasih Allah, kebenaran Allah, dan pengampunan Allah. Melalui inkarnasi Yesus Kristus kita dapat mengenal siapa Allah itu. Dan melalui inkarnasi Yesus Kristus itu, firman menjadi manusia. Yang kuat menjadi rentan. Yang ilahi menjadi jasmani yang lemah. Yaitu supaya Dia, Allah itu sendiri, merasakan apa yang kita rasakan. Melalui apa yang kita lalui, dan Dia menggumuli apa yang kita gumuli. Bapak Ibu Saudara, perihal Allah menjadi manusia ini begitu penting, karena hal itu berarti bahwa Yesus Kristus sanggup mengerjakan hal-hal yang melampaui batas-batas manusiawi. Dan sebaliknya, dengan menjadi manusia sejati, Yesus Kristus bisa memahami, sanggup memahami pergumulan manusia,
bahkan menjadi wakil umat manusia untuk menerima murka Allah terhadap dosa umat manusia di atas kayu salib. Allah yang mulia yang tidak terbatas itu menjadi manusia yang terbatas. Bahkan ia menempatkan dirinya di posisi manusia yang miskin dan tertindas. Yesus Kristus merupakan sumber hidup dan sumber terang. Ia datang ke dalam dunia untuk menerangi manusia yang hidup di dalam kegelapan dosa dan memberikan hidup yang kekal kepada manusia yang secara rohani telah mati. Bapak Ibu Saudara, di dalam perjanjian lama, Allah menyatakan diri sebagai Allah yang suci dan tidak terhampiri. Tetapi di dalam perjanjian baru, kita bersyukur bahwa Allah yang tidak terhampiri itu berkenan menyatakan dirinya kepada umat manusia melalui kehadiran Yesus Kristus. Dan inkarnasi ini merupakan teladan agar orang percaya pada masa kini setiap kita bersedia merendahkan diri dan menghampiri orang-orang yang hidup di dalam kegelapan untuk menyampaikan kasih Allah, terang itu yang telah datang ke dalam dunia. Bapak Ibu Saudara, Ia adalah Allah yang berkenan untuk dikenal dan juga Allah yang mengenal, mengerti dan peduli akan kehidupan kita. Sehingga firman itu dapat menguatkan kita melalui kasih, pengharapan dan damai sejahtera yang Ia berikan kepada kita yang percaya kepadanya. Mari Bapak Ibu Saudara, ketika Allah sudah berkenan untuk dikenal dan memberikan kasih itu kepada kita, mari kita pun memperkenalkan kasih itu kepada orang-orang di sekitar kita. Mari kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan ini, kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur bahwa Engkau adalah Allah yang begitu mengasihi kami. Engkau bukanlah Allah yang jauh dari kehidupan kami, tetapi Engkau adalah Allah yang begitu memperdulikan kehidupan kami. Engkau memilih untuk dikenal, Engkau memilih untuk memperkenalkan dirimu, Engkau memilih untuk datang ke dunia menjadi manusia di dalam keadaan yang lemah dan terbatas. Itu semua Engkau hadapi karena Engkau begitu mengasihi kami. Dan bahkan Engkau mau menanggung segala penderitaan kami di atas kayu salib. Oleh sebab itu ya Tuhan, tidak ada lagi yang dapat membatasi hidup kami dari kasih Tuhan. Karena Engkau adalah Allah yang begitu besar dan berkuasa dalam kehidupan kami. Kami rindu ya Tuhan, Allah yang telah menjadi manusia itu kiranya terus menolong kami, memampukan kami, menguatkan iman kami. Untuk kami juga bisa menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Kami rindu memperkenalkan kasih firman itu kepada orang-orang yang juga belum mengenal-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Tolonglah hidup kami dan pakailah hidup kami untuk menjadi alat bagi kemuliaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati setiap kita.